Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Penyertaannya, kasih setianya selalu nyata dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita, mari bersama-sama kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau berlutut, kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada-Nya. Mari kita minta pengurapan dari Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Karena kami tidak dapat melakukan segala aktivitas kami sendirian. Kami perlu Engkau Tuhan untuk memegang tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan untuk memimpin hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, mau di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ya, ini hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, sebab kami perlu Engkau yang memimpin hidup kami. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mengambil alih atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Ya rala papa bala shikyara la takala papa 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 papa. Ya narala shikere. Ya rala takala papa 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 la shikyara rala takala mo shikyara. Ya la takala papa 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 rala shikere. Oh
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu, untuk kami selalu tinggikan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, untuk memimpin setiap langkah kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya, dengan pimpinan-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu senantiasa atas hidup kami Tuhan. Lingkupi kami Tuhan, naungi kami Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi hidup kami Tuhan, menjadi pegangan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan saat ini saya ambilkan dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Yesus diurapi Roh Kudus. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dimanapun Anda berada. Dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Injil Matius 3 ayat 13 sampai 17 ini ada 3 hal yang pokok. Yaitu yang pertama, di dalam ayat 13, Yesus datang dari Galilea ke Yordan. Ini merupakan satu kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Di mana ketika Yesus datang dari Galilea, menempuh suatu jarak
dalam perjalanan menggambarkan bahwa memiliki semangat ketaatan, di mana ia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus meninggalkan Galilea menuju Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Hal ini menunjukkan tekad dan kesungguhannya menurut kehendak Allah, yaitu menjadi sama dengan manusia tanpa terkecuali. Sebab ketika Yohanes mengatakan bahwa ia membutuhkan baptisan, karena memang Yohaneslah yang membaptis dan Yohaneslah yang layak dibaptis, tetapi Yesus menjawab bahwa baptisan atas dirinya bukan masalah kebutuhan sebagai orang berdosa, tetapi Yesus bukan orang yang berdosa, masalahnya adalah masalah ketaatan. Yesus menundukkan diri pada semua ketetapan Allah, dan dia menundukkan diri jika itu merupakan sebuah ketetapan untuk Allah. Itu adalah dari ayat yang ke-13. Yang berikutnya adalah merendahkan diri. Dari ayat 15, mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes, yaitu menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Melalui baptisan ini, di depan umum, Yesus menyerahkan diri kepada Allah dan kerajaannya, sehingga dengan demikian menggenapi tuntutan Allah yang benar. Menempatkan dirinya setara dengan orang berdosa sekalipun ia sendiri tidak perlu untuk bertobat dari dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, tetapi dosa karena kita. Oleh karena itu, perlu kita pahami bahwa penggenapan ini merupakan inti dari ketaatan Yesus dan Yohanes. Karena dari situlah tujuan Allah mengutus Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Sang Raja untuk memulai penebusan di dunia yang berdosa ini. Otoritas Allah terkandung di dalam istilah penggenapan. Di dalam Filipi 2 ayat 5-11 Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, inilah yang menjadi hal pokok yang harus kita ketahui. Yang kemudian nomor 3 hal yang harus kita ketahui, yaitu dimuliakan oleh Tuhan. Di dalam ayat 16 dan 17, akibat kerinduan melakukan kehendak Allah dan merendahkan diri, maka dimuliakan oleh Tuhan. Ayat 16 dan 17 merupakan bagian yang menjelaskan tentang kemuliaan yang Yesus terima dari Allah Bapa sebelum ia memulai pelayanannya. Dimulai dengan turunnya pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus dari Allah Tritunggal untuk memberikan kuasa kepada Yesus. Turunnya Roh Kudus merupakan suatu penglihatan yang luar biasa, karena penglihatan tersebut membawa Yohanes sampai pada inti suatu pengenalan yang benar tentang Yesus, sesuai dengan difirmankan sebelumnya oleh Allah. Lebih luas lagi, tujuan Roh Kudus turun ke atas Yesus untuk melengkapinya dengan kuasa untuk melaksanakan karya penebusannya bagi dunia yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dialah inti berita yang disampaikan oleh para nabi, penegasan bahwa Yesus adalah anak Allah,
menyatakan betapa pentingnya Yesus bagi Allah. Ini berarti orang yang menerima Yesus diperkenan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang menolak Yesus tidak menyenangkan hati Allah. Kiranya melalui penyertaan Bapa tersebut, keyakinan kita kita semakin kokoh, sehingga hal itu harus kita pahami, yaitu ketaatan. Ketaatan menuntut adanya semangat untuk melakukan kehendak Allah. Siapapun kita, apapun status kita, ketaatan harus menjadi bagian hidup kita. Kita harus memiliki hasrat untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Sebab tujuan itulah yang kita dipanggil menjadi hamba Tuhan. Yang berikutnya adalah ketaatan yang menuntut kita untuk merendahkan diri. Kehendak kita harus tunduk di bawah kehendak Allah. Akhirnya tujuan dari semua itu, melalui ketaatan dan kerendahan hati, kita akan dimuliakan. Melalui kita, kemuliaan Allah terpancar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus dibaptis, menyatakan bahwa disitulah Allah Tritunggal ada di dalam kehidupan Yesus. Mari kita memiliki semangat untuk ketaatan. Ketaatan yang dilengkapi dengan merendahkan diri dan mendapatkan sebuah kemuliaan. Karena Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus untuk melengkapi pelayanannya menebus manusia yang berdosa. Yesus telah melakukan semuanya itu. Ia telah mendapat bagian yang paling penting di dalam rencana Allah. Mari kita meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Selamat pagi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Mampukan Tuhan kami meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan ketaatan, dengan kerendahan hati, yang akhirnya Tuhan kemuliaan itu ada. Berikanlah Roh Kudus untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan sendiri lakukan di dalam kehidupan Yesus melalui kehidupan kami. Kami mampu memancarkan kasih yang sudah kami terima dari Yesus. Oh Tuhan, terima kasih atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan beracara atas bangsa dan negara kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.